Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita praktek berikutnya ya, yang berjudul praktek analisis sistematik kation golongan 1. Nah, di sini masih ingat kation golongan 1 itu kan terdiri dari 3 macam ya. 3 macam kation, yaitu Ag+, Pb2+, dan Hg2 atau merkuro. Jadi perak, timbal, dan merkuro. Nah, di sini nanti seandainya kita ada sampelnya itu tidak tahu dia mengandung Ag saja, Ag plus Pb, atau Pb saja, atau mengandung ketiga kation tersebut kita tidak tahu. Nah, di sini kita harus melakukan analisis sistematik. Nah, langkah pertama, bahan dan alat silakan kalian cek sendiri ya. Nanti dari buku praktek kan kelihatan alat apa yang dipakai, bahan apa yang dipakai. Oke, langkah pertama kita ambil sampelnya sebanyak 10 ml saja. Ini sampelnya sini dikatakan sampel A. Kenapa kita pakai gelas ukur, tidak pakai pipet volume atau pipet gondok? Karena di sini kita kan analisisnya kualitatif, jadi tidak perlu pakai pipet gondok ya. Oke, meniskus bawah yang tepat. Kita tuang ke beber gelasnya. Langkah pertama untuk analisis kation golongan 1 itu kan mereka semua mengendap dengan Cl- atau dengan reaksi HCl ya. Nah, di sini berarti kita harus mengendapkan sampel ini dengan HCl. Karena kalau dia mengandung kation golongan 1, dia akan mengendap dengan HCl, menghasilkan endapan putih. Apakah terlihat? Ini agak ibu angkat ya, nggak apa-apa. Ini kita teteskan sampai dia tidak terbentuk ini. Ini harus hati-hati. Kenapa? Ketika kalian HCl-nya berlebihan, nanti endapannya justru akan larut. Kenapa endapan larut? Karena dia terbentuk senyawa kompleks. Kalian sudah melewati gravimetri, harusnya sudah tahu ya. Oke, coba ini kita saring dulu saja. Kemudian nanti kita cek lagi filtratnya ya. Ini semua alatnya sudah bersih, jadi sudah dicuci. Kita pakai kertas saring yang biasa saja ya. Kalau pakai yang wetman nanti terlalu lama. Udah. Mau kita basahi sedikit boleh ya.
sebenarnya di sini harusnya kita nggak harus endapannya semuanya harus di sini ya, di kertas saring harusnya tidak, karena kita kan kualitatif ya bentuknya ya. Cuman kalau endapannya terlalu sedikit takutnya itu pengamatannya nanti akan sulit. Sebentar, ini nanti kita cek lagi. Ibu cek dulu ya filtratnya apakah masih menghasilkan endapan atau tidak di kaca arloji. Seperti kalian gravimetri, dicek apakah dia masih bisa mengendap atau tidak. Kenapa kok seperti ini, meskipun ini bukan kuantitatif ya, ini kualitatif, untuk agar endapan yang kita peroleh lebih banyak, karena kalau terlalu sedikit kan juga nanti sudah tidak ada. Iya, sudah tidak ada. Oke, cuma sedikit. Udah. Endapannya yang kita peroleh seperti ini. Memang sedikit ya ini ya. Oke, nggak masalah. Berikutnya apa? Endapan yang kita peroleh ini kita bilas dengan air panas. Oke, kenapa kok harus dibilas dengan air panas? Itu kemarin apa bunyi teorinya? Jadi ketika timbal itu kan dengan HCl menghasilkan endapan putih PbCl2. Tetapi endapan itu ketika ditambahkan air panas atau aqueous panas dia akan larut. Nah, artinya kalau endapan ini kan bisa jadi mengandung ion Ag, Pb ataupun merkuro. Nah, jadi kalau dia dibilas dengan air panas nanti yang akan larut adalah timbalnya. Yang Ag ataupun merkuro seandainya ada itu masih tertinggal di endapannya. Yang baru. Oke, Erlangga yang baru. Oke, nah, kita lanjutkan ya. Jadi sudah kita pisahkan antara presipitat atau endapan dengan filtratnya tadi, cairannya. Nah, filtrat pertama tadi silahkan dibuang karena itu tidak kita perlukan. Yang kita perlukan adalah endapannya. Di sini endapan yaitu apa? Yang diperkirakan mengandung kation golongan 1, bisa berupa Ag, Pb atau merkuro. Nah, di sini kita butuh Erlenmeyer yang bersih, ya. Erlenmeyer yang berbeda dengan yang tadi. Nah, di sini tadi seperti yang Ibu jelaskan, kita cuci dengan air panas agar apa? Timbalnya mengendap. Kalau dia mengandung timbal, timbalnya mengendap, timbalnya larut. Kita 3 kali bilasan ya. 1 kali bilasan apa? Itu kalau dia sudah endapannya sudah terlampaui, itu dianggap 1 kali. Jadi dituang mengalir habis itu 1 kali, dituang lagi itu mengalir habis itu berarti kedua kali. Kemudian ketiga kalinya dituang lagi mengalir habis itu berarti 3 kali pembilasan ya. Ini pembilasan pertama. Air panasnya seberapa panas? Haruskah dia mendidih? Tidak harus. Jadi udah sekitar 70-an derajat boleh. Yang kedua. Endapannya turun alias kertas saringnya bocor. Apa yang harus kita lakukan? Kita mengulang lagi dari awal, gitu ya. Karena kalian hanya menonton video, kalian tidak perlu mengulang-ulang. Mengulang nontonnya saja ya. 2. Berikutnya untuk yang ketiga kalinya. Udah cukup. 3 kali.
ya, kasih yang tadi. Oke, sudah. Nah, ini yang kita pakai pertama adalah filtratnya dulu atau cairannya ya. Tapisannya atau presipitatnya, endapannya ini nanti kita pakai untuk analisis yang berikutnya. Nah, ini sudah kita dapatkan filtratnya di sini, jernih ya ini ya. Ini karena dia panas di sini. Nah, ini kita cek betul nggak di sini ada timbal yang larut. Nah, kalau seandainya nanti dia negatif dengan reagen yang spesifik untuk timbal, berarti dia tidak mengandung timbal di situ. Di sini nanti ibu pakai reagen asam sulfat, kalium kromat, dan iodida. Pakai 3 ya ibu ya. Kalau tahun lalu sih cuma 2. Tergantung filtratnya ini. Filtratnya sampai enggak ya. Tapi kok pipet tetesnya nempel di mulut bu? Tidak apa-apa, ini kan semuanya bersih ya. Idealnya memang tidak menyentuh mulut tabung, tapi kan di sini ini bersih, baru berisi filtrat. Seberapa banyak? Secukupnya. Oke. Pertama ibu mau pakai asam sulfat dulu. Seandainya di sini mengandung ion timbal, kalau diberi asam sulfat dia akan menghasilkan endapan berwarna tidak ada endapannya. Oke. Tapi kok sedikit keruh ya ininya ya. Bisa bandingkan nih. Keruh ya. Nah, sepertinya awalnya dia tidak mengandung tapi ternyata di sini keruh. Keruh artinya ada sedikit timbalnya, ada timbalnya dia, karena dia keruh. Bandingkan ini yang filtrat asli ya. Ya, oke, dia ada endapan putih di sini. Coba kalau ibu tambahkan. Oke. Sudah terlihat ya keruh gitu. Ya. Terus yang kedua kita pakai reagennya pakai kromat. Tahu ya, timbal dengan sulfat akan menghasilkan PbSO4, endapan berwarna putih. Kalian kimia analisis dulu sudah pernah, kita memprediksi endapan ya. Jadi kalau tidak tahu, berarti dulu kimia analisisnya tidur. Nah, ini bandingkan. Butek tuh, nah dia keruh artinya ada endapan. Nah, di sini endapan timbal kromat TbCrO4 itu berwarna kuning. Keruh ya, beda ya, tahu ya, kelihatan. Kalau seandainya dia tidak ada
endapan tidak menghasilkan endapan kuning, berarti dia negatif Pb, dia tidak mengandung timbal, tidak mengandung Pb12. Berikutnya kita dengan Ki. Sebenarnya kalau dari ketiga ini nanti sulfat, kromat, dan iodida, salah satu dari ini sudah menunjukkan positif timbal, berarti sudah boleh dikatakan positif timbal. Ini kita memastikan aja agar lebih yakin. Oke, jelas ya. Bagus endapannya. Timbal dengan iodida menghasilkan endapan Pbi 2 endapan kuning. Oke, dengan demikian sampelmu tadi, sampel A mengandung timbal. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Endapannya di sini lanjut ya, kita analisis dengan apa berikutnya. Nah, yang dari reaksi kation kemarin golongan 1 itu kan apa? Ag dengan Cl dengan misalkan ion Ag+ ya, ditambahkan Cl-, dia terbentuk endapan putih AgCl. Ketika endapan itu ditambahkan amoniak, dia akan larut. Nah, sekarang ini kita cek. Di sini endapan ini kita tambahkan amoniak atau amonium hidroksida di sini. Setelah itu, ini juga 3 kali pembilasan juga sama seperti air panas tadi. Nah, nanti setelah itu filtratnya di sini kita cek. Berarti kalau dengan asumsi kalau ada Ag-nya dengan amoniak kan dia larut. Di sini ada filtratnya mengandung Ag, nanti Ag-nya kita cek dengan reaksi spesifik yang ini. Gitu ya. Oke. Kita pakai ini aja. Tak tuang aja ya. Enggak abu-abu. Abu-abu enggak sih? Bau. Sudah, ini 3 kali pembilasan ya. Nah, ini yang kita pakai apa? Kita pakai filtratnya juga, karena dengan asumsi apa tadi? Kalau memang dia mengandung Ag di sini, dibilas dengan amonium hidroksida atau amoniak, nanti dia akan larut, ya. Kemudian di sini nanti endapannya akan kita apakan? Nah, ini juga endapannya kita butuhkan ya. Kita simpan dulu. Oke, nah ini kita pakai pipet. Nah, ini tadi berikutnya untuk menampung filtrat yang ketiga ini kita pakai Erlenmeyer yang baru ya. Jadi filtrat yang pertama tadi kan tidak kita pakai. Filtrat yang kedua pembilasan dengan air panas. Filtrat yang ketiga pembilasan atau pencucian dengan amonium hidroksida. Nah, ini kita bagi, kita untuk Ag mau pakai apa? Ki bisa, nanti endapan AgI. Dengan kromat bisa, nanti endapan perak kromat. Dengan nitrat bisa, nanti dia akan terbentuk endapan putih. Kenapa demikian? Kalau dengan nitrat, jadi ini kan tadi kita cuci dengan apa? Amonium hidroksida. Kan dia bersifat basa. Jadi di sini cairanmu bersifat basa. Kalau dia ditambahkan asam nitrat bersifat asam, di sini akan menetralkan amonium hidroksida sehingga dia terbentuk lagi endapan AgCl lagi. Begitu teorinya ya. Ini kita bagi juga ke dalam tiga tabung reaksi. Lumayan. Nah, ini sudah Ibu bagi ya tadi ya, filtrat yang ketiga ke dalam 3 tabung reaksi. Pertama kita pakai apa? Yang tidak berwarna dulu ya, yang nitrat ya. Nah, di sini nanti kalau dia terbentuk endapan putih ya, artinya dia positif mengandung Ag karena dia kembali membentuk AgCl. Langsung putih. Iya, langsung putih. Next dengan kromat. Nah, ingat perak, ion perak dengan kromat akan membentuk endapan apa kemarin di reaksi kation golongan 1? Endapan berwarna merah bata. Kok nggak mau, Bu? Kok dia tidak mau? Tidak mau ternyata. Oke, nggak apa-apa. Tidak mengendap dia. Dengan Ki. Iya. Ups.
terbentuk endapan berwarna AGI ya, kuning harusnya, putih kekuningan di sini hasilnya. Nah, bisa kita lihat ini putih kekuningan ya, dia endapan AGI. Kita lihat dia di sini dengan nitrat terbentuk endapan berwarna putih, artinya apa? Asam natrium hidroksidanya tadi sudah dinetralkan oleh HNO3 sehingga dia terbentuk AgCl kembali. Kemudian yang ini ditambahkan kromat ternyata tidak menghasilkan endapan berwarna merah bata. Kenapa? Bisa jadi di sini dia nilai hasil kali konsentrasinya itu tidak melebihi dari nilai KSP-nya. KSP dari Ag2ClO4. Kalau kalian mau membuktikan bisa dihitung konsentrasi, tapi kita nggak tahu ya, kita dengan asumsi tidak tahu konsentrasi Ag-nya berapa, jadi kita nggak bisa menghitung. Kalau kalian mau ngecek silahkan bereksperimen sendiri, konsentrasi Ag berapa, konsentrasi kromat berapa, kalian hitung dibandingkan dengan KSP dari Ag2ClO4 atau perak kromat. Nanti kalau dia melebihi nilai KSP-nya dia akan mengendap. Sedangkan ini dengan KI endapan berwarna putih kekuningan, beda loh ya, putih dengan putih kekuningan. Oke, endapan AgI. Dengan demikian dia positif mengandung timbal dan positif mengandung perak. Next kita endapannya di sini. Nah, kemarin apa yang merkuro ketika dia endapannya merkuro di sini ketika dia merkuro ditambahkan Cl terbentuk endapan putih juga, merkuro klorida. Ketika dia endapannya itu ditambahkan amonia, dia akan menjadi berwarna hitam. Ini kita lihat dia warnanya apa, sedikit abu-abu tetapi dia tidak hitam. Nah di sini ini kalau dikeringkan tuh nanti dia warnanya putih loh, ini loh. Jadi dia tidak mengandung merkuro. Kalau pengen lebih jelasnya silahkan dikeringkan, nanti dia akan ini tidak berwarna hitam seperti ini. Nanti kalau dikeringkan dia akan berwarna putih. Atau mau dikeringkan pakai oven, ini durasi enggak ya, kelamaan enggak ya? Oke, kita buka saja, kan dia akan berwarna putih. Ini dia tidak hitam, jadi dia negatif mengandung merkuro. Udah, itu percobaan yang analisis sistematik kation golongan 1. Sampai jumpa di percobaan-percobaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.